Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa amnin wa amanin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan taufik, hidayah dan pertolongan kepada kita semua untuk menjalani hidup di dunia ini, hidup yang singkat dan berliku-liku ini, demi mengharapkan ridha Allah, demi menggapai ridha Allah, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, sembari memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji dan membahas akidah ahli sunnah wal jamaah, dan secara khusus kita masih membahas pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di dalam risalah beliau, yaitu Al-Aqidah yang dikenal dengan At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ikhwatul iman rahimakumullah, pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan penjelasan tentang al-arsh wal kursi. Penjelasan tentang arsh wal kursi berkaitan dengan pembahasan sifat ketinggian atau sifat al-fawqiyah, sifat al-ulu, sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terjelaskan sebelumnya dalil-dalil yang menetapkan tentang arasy, tentang kursi, dan juga perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunah, Allah tidak butuh kepada arasy dan juga yang selainnya. Kemudian muhitun bikulli syai', Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian kata beliau wa fawqahu, dan di atas segala sesuatu. Wa qad a'jaza anil ihatati khalqah, dan sungguh ya makhluknya tidak mampu, lemah untuk al-ihatah, meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keilmuan mereka. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara spesifik, secara terperinci, dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat al-fawqiyah, yaitu sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sebutkan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga secara akal yang sehat dan fitrah yang masih lurus. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa di antara sifat Allah yang maha sempurna adalah sifat tinggi. Allah maha tinggi. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-A'la, Al-Ali wal Muta'al. Itu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna. Al-A'la,
Al-Ali, Al-Muta'al, yang semuanya menunjukkan kepada sifat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna al-fawqiyah. Wa fawqahu, ay Allah di atas seluruh makhluk. Itu menjelaskan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Muhitun bi kulli syai' wa fawqahu, meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Kita telah jelaskan sebelumnya bahawa makhluk yang paling tinggi adalah Arsy, dan makhluk yang paling besar juga Arsy, dan yang pertama Allah ciptakan adalah Arsy. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 waktu, 6 hari, kemudian setelah itu thumma istawa 'alal 'arsy, Allah istiwa di atas Arsy, tinggi di atas Arsy. Kendati sifat tinggi Allah tersebut merupakan sifat dzatiyah. Apa maksudnya? Sifat yang selalu menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kita harus memahami makna dari al-ulu, bahawa sifat al-ulu, tinggi, itu juga makna al-fawqiyah, itu mencakup seluruh makna ketinggian, min jami'il wujuh. Al-uluwul mutlaq, sifat ulu secara mutlak, min jami'il wujuh, dari semua sisi, dari semua makna. Dan ini sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah mencakup 3 perkara. Yang pertama, ikhwatal iman, makna ulu yang pertama adalah uluwul qahr. Ini yang pertama, al-qahr. Qahr itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah maha tinggi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Ini uluwul qahr. Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Yang kedua, uluwul qadar, yaitu keagungan Allah, kedudukan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang memiliki semua sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang terbaik. Maka kedudukan Allah adalah kedudukan yang maha tinggi, yang maha agung. Dan yang ketiga adalah uluwul dzat. Zat Allah, diri Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ikhwatal iman, para muslim rahimakumullah. Karena kita mengetahui hanya ada 2, al-khaliq dan makhluk. Sang pencipta Allah dan makhluk yang diciptakan. Seluruh selain Allah adalah makhluk. Allah ciptakan, dan seluruh selain Allah yang Allah ciptakan, yaitu makhluk, itu berada di bawah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha tinggi. Langit dan bumi, langit dengan seluruh galaksi, planet yang ada, bintang, ada matahari, bulan, dan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit, itu ditambah lagi dengan bumi dan seluruh yang ada dalam perut bumi, yang ada di bumi, ya, gunung, pohonan, lautan, daratan, sungai, danau, pepohonan, semua makhluk yang ada di dalamnya, itulah makhluk. Maka semua, ya, makhluk tersebut terpisah dari diri Allah. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka zat Allah maha tinggi, dan ini diyakini oleh ahli sunnah, dan ini diyakini oleh seluruh para anbiya dan orang-orang yang beriman, ya, yang masih tentunya masih sehat akal mereka dan masih lurus fitrah mereka.
Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dua makna dari ulu tadi, yaitu ulu al-qahar wa ulu al-qadar. Tinggi kekuasaan Allah dan tinggi kedudukan Allah, ini tidak ada yang mengingkari. Semua mengimani. Ahlul kalam, dengan berbagai pemikiran penyimpangan mereka, semua mengimani hal itu. Tapi menjadi permasalahan adalah tentang uluwud dzat, tingginya zat Allah. Artinya di mana Allah? Maka ahli sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah dan pengikut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kembali kepada Al-Quran, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengikuti generasi terbaik umat ini, para sahabat, kemudian para imam-imam ahli sunnah yang berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sepakat dari semua lapisan masyarakat, dari semua lintas madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, dan semua ahli sunnah, mereka sepakat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, zatnya maha tinggi, dan sifat ketinggian itu merupakan sifat dzatiyah, sifat yang menyertai diri Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah telah memiliki ketinggian itu. Allah maha tinggi. Setelah Allah ciptakan arsy, setelah itu Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain, kemudian setelah diciptakan langit dan bumi, baru Allah menghendaki sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bimasyiatihi, maka istawa alal arsy, tinggi di atas arsy. Kendati ketinggian itu telah ada bersama Allah dan menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diyakini oleh ahli sunnah, dan itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Thumma istawa alal arsy. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh kerana itu, wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini ketiga makna sifat ketinggian itu, atau sifat tinggi itu. Itulah al-uluwul mutlaq, tinggi yang mutlak dari semua sisi dan dari semua makna. Barang siapa yang mengingkari sebagian dan menetap, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, kenapa kita tetapkan hal itu? Kenapa wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini tinggi Allah, tingginya Allah di atas arsy? Kenapa? Karena dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dan secara akal yang sehat, logika yang sehat, logika yang benar, dan fitrah yang masih lurus. Semua hal itu menunjukkan dan menjelaskan tentang ketinggian Allah, tentang sifat tinggi yang dimiliki, yaitu tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ada baiknya kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalil dari sisi akal, logika yang sehat, kemudian dalil secara fitrah. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara dalil menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk, fauqahu,
Ya, sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, muhitun bi kulli syai' wa fawqahu, Allah meliputi segala sesuatu, segala makhluk, kemudian wa fawqahu, dan di atas seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadih, Allah yang berkuasa di atas seluruh hambanya. Begitu juga Allah menjelaskan dalam surat lain, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Ya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kebesaran keagungan ciptaan Allah, langit, jarak antara langit yang pertama dengan bumi, langit yang pertama, langit yang pertama, yang kedua, terus jarak yang begitu besar, jarak yang begitu luas sekali. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa wal arsyu fawqa dzalik, dan arsy di atas langit yang ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada al-bahr, laut, dan di atas itu ada arsy. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, jarak antara arsy atau langit bumi dengan langit pertama yaitu 500 am, perjalanan 500 tahun, begitu seterusnya. Kemudian setelah itu di atas langit yang ketujuh ada laut, antara langit yang ketujuh dengan laut yang ada di atas yaitu 500 tahun perjalanan juga. Kemudian antara laut dengan arsy yaitu 500 tahun perjalanan juga. Dan di atasnya wa fawqahu, wa fawqa dhalik wallahu fawqa dhalika kulli, dan Allah di atas semua hal itu. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah.